Hi, welcome and welcome back to my channel. Sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Hai, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai teman-teman, yang baru bergabung perkenalin nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu. Yang udah sering bolak-balik, hai apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke, hari ini semuanya berbeda, backgroundnya berbeda dan juga ya seperti inilah meja kerja aku biasanya. Jadi biasanya laptopnya bakalan aku singkirin dan aku bakalan budgeting. Jadi hari ini aku tidak akan cash stuffing, tetapi aku akan membahas tentang yang katanya 2023 bakalan gelap. Oke, gelap yang dimaksud di sini bukan karena matahari bakalan hilang, tidak akan menyinari bumi kita lagi, bukan itu ya. Tetapi yang katanya 2023 gelap adalah di mana ekonomi dunia itu bakalan jatuh sejatuh-jatuhnya mungkin ke dalam jurang yang terdalam. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku bakalan bahas satu persatu semua konsep tentang resesi dan juga hubungannya dengan budgeting juga dengan dana darurat. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu inflasi? Jadi sebelum kita masuk ke resesi, hubungannya dengan budgeting, dengan dana darurat, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan inflasi. Dari Wikipedia aku cari inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga yang dimaksud di sini merupakan kenaikan harga yang secara luas terjadi. Oke, jadi singkatnya inflasi itu adalah harga-harga pada naik semua guys, dan itu yang udah kita rasain sekarang. Gak perlu aku bilang lagi apa-apa aja yang naik, udah termasuk bahan pokok pangan, termasuk juga BBM, dan yang paling terasa itu yang dua ini ya sebenarnya. Jadi inflasi itu kenaikan harga, tetapi tidak hanya di satu dua sektor yang terpengaruh, hampir di semua sektor. Bahkan barang elektronik juga naik semua harganya. Oke, kita masuk ke bagian 2. Mengapa inflasi terjadi? Jadi kita flashback sebentar di sekitar era pandemi di tahun 2020, di mana negara-negara di beberapa negara di dunia beberapa negara di dunia, ya ampun belibet banget, beberapa negara di dunia termasuk Amerika mencetak uang secara jor-joran gitu. Artinya ya memang berlebihan banget sih cetak uangnya, dan tujuannya apa? Tujuannya adalah ini untuk dibagikan ke masyarakat agar pergerakan ekonomi tidak macet, tidak stagnan di situ. Jadi dari berita yang aku dapat itu sekitar $1.200 diberikan pemerintah Amerika terhadap warganya yang dengan gaji sekian ya, dengan gaji sekian itu yang berhak mendapatkan $1.200 ini. Tujuannya agar supaya masyarakatnya itu bisa survive lah. Sebenarnya sih positif ya, niatnya itu positif, tapi dampaknya itu mereka mungkin nggak pikirkan secara panjang karena memang di pandemi kemarin tuh aduh kacau sekacau-kacaunya. Jadi ketika Amerika dan beberapa negara lain itu memprinting money secara jor-joran, akibatnya konsumsi masyarakat itu meningkat. Jadi ini bayangin ya, teman-teman diberikan uang sekian dolar, nggak sekian dolar lah ya, sekian rupiah gitu, misalnya 3 juta rupiah gitu. Pastinya kita kalau diberikan uang secara cuma-cuma, kita akan menghabiskan uang itu nggak dengan rasional gitu. Jadi makanya konsumsi masyarakat itu meningkat. Saat konsumsi masyarakat meningkat, artinya adalah cash flow atau perputaran uang itu secara cepat terjadi dan meningkat.
itu memicu konsumsi naik dan memicu harga-harga yang ada di pasaran naik. Dan ya, itulah terjadi si inflasi ini sampai sekarang ini. Oke. Yang ke bagian ketiga, apa itu resesi? Jadi resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau disingkat dengan GDP menurun dan ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Ini aku cari di Wikipedia juga. Jadi singkatnya, resesi adalah keadaan di mana pergerakan ekonomi akan melaju lambat. Kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih resesi ini terjadi? Kita masuk ke bagian 4. Resesi terjadi kenapa? Karena adanya inflasi atau deflasi. Jadi kalau tadi inflasi adalah naiknya harga-harga bahan pokok termasuk BBM, kalau si deflasi adalah turunnya harga-harga. Dan sekarang yang kita alami adalah kita mengalami inflasi. Sehingga resesi bisa terjadi. Dan untuk menekan laju inflasi ini, bahkan Bank Dunia pun sudah menerapkan yang namanya menaikkan suku bunga minimum. Jadi niatnya adalah dalam menaikkan suku bunga minimum ini, inflasi ini dapat tertekan. Jadi itu yang dilakukan pemerintahan yang ada di dunia sekarang dengan menaikkan suku bunga minimum. Artinya jika suku bunga minimum naik, yang dimaksud suku bunga minimum berarti semua suku bunga, termasuk apabila kita menabung di bank, bunganya akan naik, dan tetapi jika kita kredit juga bakalan naik suku bunganya. Jadi bisa dibilang sebenarnya menaikkan suku bunga ini buah si malakama ya bagi aku. Jadi kayak ya memang harus dilakukan, tapi dampaknya itu nggak hanya positif, bahkan ada negatifnya gitu. Negatifnya adalah ya kita tidak tahu apa yang bakalan terjadi nih ya ke depannya. Cuma kalau memang konsepnya adalah suku bunganya bakalan naik, otomatis bunga kredit juga naik. Bagi teman-teman yang punya kredit untuk misalnya cicilan rumah atau cicilan mobil atau untuk kebutuhan yang lainnya, suku bunganya juga bakalan naik gitu. Jadi untuk memenuhi si cicilan-cicilan ini, otomatis kita harus mengeluarkan uang lebih untuk melunaskan si teman-teman ini. Jadi kenapa aku bilang dampaknya negatif? Jadi gini nih, sebenarnya kan kemarin tuh pas banyak nih orang dikasih uang secara cuma-cuma tuh. Jadi mereka kebanyakan itu berbisnis di properti. Jadi mereka masukkan uangnya ke properti, bahkan juga ada sampai mengambil KPR, mengambil cicilan, kredit dan segala macam dari bank untuk si bisnis propertinya ini. Nah, saat sekarang untuk menekan laju inflasi, suku bunga naik. Sementara banyak cicilan yang harus dilunasi dari pembelian si properti-properti lain ini. Dan inilah mengapa semua konsep ini saling bertubrukan dan akan mengakibatkan resesi terjadi di 2023 nanti. Oke. Kalau dari data yang aku dapat ya, sebenarnya ada beberapa negara yang katanya nggak bakalan terdampak serius dari resesi di 2023 nanti. Ini aku kutip dari CNN News. Jadi ada 6 negara termasuk Indonesia, dan ini adalah surprisingly adalah negara-negara ASEAN, yaitu negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan juga Malaysia yang nggak bakalan terdampak serius dari resesi 2023 nanti. Menurut data yang aku kumpulin, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia syukurnya di 2 kuartal terakhir ini tuh meningkat. Jadi kita belum mengalami yang namanya resesi saat ini, Mbak. Tetapi di Amerika menurut aku itu udah dikatakan resesi, karena di 2 kuartal terakhir ini mereka itu pertumbuhan ekonominya minus di bawah 0, sedangkan kita malah meningkat. Dan ya mudah-mudahan akan seperti ini terus sampai menuju 2023 atau bahkan pun setelah 2023, semoga pertumbuhan ekonomi kita ini akan tetap seperti ini. Akibat dari resesi ini bakalan macam-macam, seperti tadi yang aku bilang, orang-orang bakalan kesusahan untuk menutup kredit. Artinya mereka akan menekan seluruh
seluruh pengeluaran yang lain, termasuk memenuhi kebutuhannya sendiri untuk membayar si cicilan. Kedua juga bakalan berdampak kepada kita-kita karyawan dimanapun berada yang kemungkinan bisa terjadi PHK di mana-mana. Yang ketiga juga bisa berimpact pada investasi atau saham. Dan ya pastinya sih ini saham bakalan bergejolak banget sih. Oke, this is the whole concept of recession di 2023 nanti. Not recession di 2023 nanti. Aku nggak bakalan panjang banget membahas tentang inflasi atau resesi ini karena udah banyak influencer ekonomi yang ya lebih jago untuk menjelaskan tentang inflasi dan resesi. Cuma informasi yang aku dapat adalah seperti ini yang bisa aku rangkum dan aku sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman paham dari konsep resesi ini di 2023 nanti. Dan sekarang kita masuk ke bagian 5. Hubungan resesi dengan budgeting. Jadi ya seperti teman-teman tahu, aku udah budgeting itu dari 2021 dan aku udah ngerasain gimana sih impactnya dari budgeting itu. Dalam menghadapi resesi ini di 2023 nanti kita nggak bisa sembarangan untuk jor-joran ngeluarin uang gitu sembarangan. Jadi aku sih bersyukur mengenal budgeting karena aku sudah mengelompokkan kebutuhan mana yang harus aku penuhi, keinginan mana yang bisa aku penuhi, dan yang mana yang nggak harus aku penuhi gitu. Jadi ya kalau mau dibilang hubungannya resesi dengan budgeting itu si budgeting ini sangat positif ya untuk dilakukan sehingga kita bisa menghadapi resesi yang mungkin bakalan terjadi, yang mungkin bakalan tidak berefek terlalu besar kepada kita. Tapi yang pasti resesi ini akan terjadi sih. Karena menurut aku udah terjadi di beberapa negara, contohnya Amerika Serikat itu sendiri. Dan satu lagi, negara-negara di Eropa termasuk Inggris, kemarin aku ada cari beritanya, bahwa anak-anak sekolah di sana mereka itu kelaparan. Jadi kayak memang mereka udah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan mereka karena tingginya harga-harga bahan pokok di pasaran gitu. Dan sedih banget sih maksudnya ya. Gara-gara naiknya harga-harga ini jadi semuanya tuh kacau balau dan ya orang-orang yang nggak punya dana pegangan atau yang disebut dengan dana darurat, mereka nggak punya itu, jadi mereka nggak bisa siap dalam menghadapi resesi ini. Oke, bagian 6, hubungannya dengan dana darurat. Oke, tadi ya udah aku singgung di sebelumnya bahwa dalam menghadapi resesi ini kita perlu yang namanya dana darurat. Kenapa? Karena pertama tadi aku udah bilang bahwa suku bunga minimum itu bakalan naik. Artinya suku bunga pinjaman juga bakalan naik. Gimana kita caranya nutup suku bunga pinjaman ini sementara gaji kita yang kita terima adalah tetap segitu. Jadi nih misalnya ya, kita punya gaji 5 juta, kredit kita adalah 1 juta. Di 5 juta ini kita punya kebutuhan lain gitu. Jadi yang di 1 juta udah dibayarin di kredit dan 4 juta lain udah ada pos-posnya tersendiri untuk kita bagi-bagiin. Dan sementara kita nggak punya yang namanya darurat, kita nggak punya pegangan lain, dan kita nggak punya tabungan sih. 4 juta ini kita udah pakai untuk beli ini, beli itu, beli yang lain-lain, dan yang parahnya ya mungkin beli hal yang nggak penting gitu loh, yang nggak ada impactnya untuk kehidupan gitu, yang ya harusnya kita bisa nge-save untuk dana darurat. Kita nggak punya dana darurat ini dan kita nggak bisa menghadapi si resesi karena suku bunga ini naik. Kita nggak bisa nutup si kredit kita ini yang naik mungkin bisa jadi 2 juta atau 1 juta sekian yang nggak bisa kita tutupin dari gaji kita yang tetap segitu-segitu aja. Yang kedua, dana darurat ini butuh banget untuk apa ya, untuk makan gitu. Jadi ya benar-benar butuh banget sih kita dana darurat itu. Kenapa ya? Yang namanya dana darurat itu kan kita nggak tahu ya di kehidupan mendatang itu bakalan terjadi bagaimana. Memang tadi aku bilang bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak terdampak serius dari resesi 2023. Tapi
Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, bagaimana kita tidak tahu, teman-teman. Jadi ya dari sekarang siapinlah dana darurat kita, dan dana itu bisa kita pakai untuk apa aja yang memang nanti jikalau kita di PHK. Mudah-mudahan sih tidak ya. Semoga teman-teman yang nonton video aku tidak ada yang dapat tidak ada yang di PHK, tidak dapat kesusahan dalam kerjaannya. Semoga tidak mengalami hal itu. Jadi ya kalau kita di PHK seperti yang aku bilang di sebelum-sebelumnya, bahwa dana darurat itu idealnya adalah 6 kali dari pengeluaran kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita di PHK, kebutuhan-kebutuhan kita yang memang kita perlukan untuk ditutup tiap bulannya itu terpenuhi dari dana darurat itu. Begitu, oke? Kita masuk ke bagian 7. Tips-tips apa aja sih Kak Del yang kita perlukan untuk menghadapi resesi 2023? Pertama, yang udah aku ulang-ulang dari awal video adalah siapin dana darurat. Kenapa ya? Itu penting banget kan. Udah tahu dana darurat itu bisa dipakein apa aja saat kamu terdesak dalam hidup kamu. Yang kedua, siapkan mental. Ini nggak kalah pentingnya teman-teman. Menurut aku, dalam menghadapi resesi 2023 nanti, kita perlu menyiapkan mental. Entah apapun yang bakalan terjadi, kita nggak tahu apakah memang Indonesia akan masuk ke dalam jurang ekonomi terendah, bahkan mungkin mengalami krisis seperti di tahun 98, kita nggak bakalan tahu lebih parah dari itu, atau memang ya seperti yang aku bilang tadi, ada berita di CNN News bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak terdampak serius dalam resesi 2023 nanti ya. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Yang penting adalah siapkan mental kamu, apapun yang bakalan terjadi, kamu harus siap. Yang ketiga, tetap optimis. Jangan kehilangan fokus teman-teman. Bagi teman-teman yang udah ngelakuin budgeting itu bagus banget, aku acungin jempol. Karena kita nggak akan sembarang ngeluarin duit lagi sekarang. Kita udah bakalan lebih mikirin dana darurat kita, lebih mikirin tabungan-tabungan kita, lebih mikirin kebutuhan mana yang perlu kita penuhi, mana keinginan yang perlu kita penuhi atau nggak perlu kita penuhi. Itu semuanya akan tertuang dalam budgeting kita. Jadi tetap optimis, jangan kehilangan fokus, tetap pada jalurnya bahwa kita melakukan budgeting. Dan jangan terlena apabila kita dapat uang yang lebih, misalnya dari side hustle atau mungkin nih mau akhir tahun ya bakalan dapat THR. Jadi jangan menggunakan uang itu secara sembarangan. Jadi tetap melakukan budgeting, tetap tahu mana porsi-porsinya semuanya. Oke, tips yang keempat, jangan panik. Oke, jadi yang keempat ini luar biasa sih, karena menurut aku nggak hanya orang-orang di sosial media, bahkan ada temen di real life aku yang kemarin juga mau nonton konser nih. Jadi dia bilang sih, guys, katanya resesi 2023 bakalan terjadi nih. Aku bilang, iya, katanya sih begitu. Terus dia bilang, gimana ya, kita terdampak nggak ya? Aku takut nih bakalan naik semua. Gimana nih di Singapura nanti, kita bakalan susah nggak ya? Jadi aku bilang, selama kita udah nyiapin uangnya dan kita tahu proporsi kita itu di sana ngapain, kita nonton konser, kemudian kita ya memenuhi kebutuhannya, makan 3 kali sehari dan nggak beli yang macem-macem yang nggak penting gitu ya, menurut aku sih it's okay. Dan kita kan udah nyiapin dananya dari sekarang, aku bilang gitu sih sama dia. Jadi dia mengakui bahwa dia cukup panik mendengar berita resesi 2023. Dia bahkan kemarin galau mau ikut nonton konser apa enggak, karena dia bilang nanti kita balik dari Singapura kita tiba-tiba jadi miskin kan. Dia bilang gitu. Jadi aku bener-bener lucu banget sih rasanya. Maksudnya ya nggak gitu sih konsepnya, nggak balik dari Singapura tiba-tiba miskin, ya nggak gitu kan. Ya makanya itu aku bilang sih, aku kasih tahu ke dia juga, ya kamu siapin dana darurat. Apalagi kan nanti dia mau THR-an di 2012 di bulan 12. Jadi kalau memang nggak untuk yang nggak perlu gitu tuh nggak usah dikeluarin gitu uangnya. Ya boleh sih nggak appreciate diri sendiri, udah selama setahun kita kerja keras, ya boleh lah misalnya THR-nya dapatnya 3 juta, ya boleh lah entah 200.000 dibawa
kemana gitu makan atau apa, it's okay, aku sama sekali nggak ngelarang itu. Tapi yang aku mau adalah yang penting teman-teman tahu duitnya kemana dan untuk apa, dan yang nggak penting-penting banget jangan dibeli teman-teman. Oke? Itu adalah tips-tips dari aku. Ada 4 tadi ya. Yang pertama, siapin dana darurat. Yang kedua, siapkan mental. Yang ketiga, tetap optimis, jangan kehilangan fokus. Dan yang keempat, jangan panik. Dan ya, semoga aku harapannya teman-teman yang ada di sini nggak bakalan kena PHK, nggak bakalan mengalami titik terendah dalam kerjaannya. Semoga aku berharap itu, aku mendoakan teman-teman semoga semuanya kita tetap sehat, tetap memiliki rezeki yang lancar jaya. Oke? Ada satu lagi ketinggalan tentang investasi sebenarnya. Jadi kemarin itu ada juga yang beranggapan bahwa kan tadi Kak Del bilangnya adalah saham itu bakalan bergejolak juga kan. Jadi gimana nih teman-teman? Jadi gimana nih Kak Del, teman-teman yang udah investasi? Apakah aku cut loss aja ya sekarang? Apakah aku jual rugi aja ya? Kan saham lagi turun-turun, ini bakalan turun banget. Nggak perlu teman-teman. Sekali lagi aku bilang nggak perlu kamu cut loss kayak gitu sekarang. Kenapa? Dari video-video aku sebelumnya, aku nggak ingat, cuma sepertinya aku udah pernah bilang bahwa dalam berinvestasi kamu harus memakai yang namanya uang dingin. Jadi uang dingin itu adalah uang yang memang kalau kamu keluarkan, kamu nggak bakalan kebutuhan kamu tuh nggak bakalan terdampak karena uang dingin itu keluar. Maupun uang dingin itu hilang atau uang dingin itu menghasilkan, kebutuhan kamu itu nggak bakalan terdampak gitu loh. Jadi ya kayak aku nih, jadi benar-benar uang yang nggak ini agak apa ya namanya, yang memang nggak yang memang diam gitu loh uangnya itu, yang itu aku pakaikan untuk investasi. Jadi gitu, nggak perlu takut karena saham itu biasanya bakalan recovery cepat seperti di pandemi kemarin. Menurut aku recovery-nya bakalan cepat. Jadi kamu nikmatin aja momentumnya sekarang. Kalau memang ada uang dingin, boleh banget kamu coba lagi menunggu untuk saham sekarang untuk turun. Mungkin kamu mau beli, ya it's okay. Yang penting yang kamu pakai adalah uang dingin. Terus satu lagi, perlu banget yang namanya likuiditas atau aset kita yang tidak fluktuatif. Jadi kalau teman-teman nggak mau gitu nyimpan secara cash, misalnya dana darurat tadi, kalian teman-teman tuh nggak mau nyimpan dana darurat itu cash, kan itu bisa tergerus inflasi Kak Del. Ya, itu terserah masing-masing. Cuma kalau bagi aku, tips dari aku adalah kita perlu yang namanya aset liquid dan juga perlu yang namanya aset illiquid gitulah ya. Artinya perlu yang liquid, kenapa ya? Itu bisa kita tarik dengan cepat gitu loh. Jadi kalau memang nggak mau cash, boleh masukkan ke reksadana pasar uang yang kemungkinan nggak bakalan terdampak secara serius dari resesi 2023 nanti, dan pencairannya juga bakalan cepat kan untuk dicairkan gitu. Dan ya menurut aku juga perlu cash, boleh juga dalam bentuk emas, mungkin mau beli emas dan mungkin nanti bisa dijual dan bisa dipakai untuk memang kebutuhan yang mendesak, dan ya it's okay menurut aku. Oke? Itu beberapa tips dari aku. Mungkin jadi aku tambahin 5 ya. Yang pertama, siapin dana darurat. Yang kedua, siapkan mental. Ketiga, tetap optimis, jangan kehilangan fokus. Yang keempat, jangan panik. Dan yang kelima, mengenai investasi tadi. Oke? Yap. This is the whole concept of recession of 2023 nanti. Semoga kita bisa siap dalam menghadapi resesi 2023 nanti. Yap, aku berharapnya dari video-video ini, bukan dari video-video ya, dari video ini teman-teman bisa paham tentang konsepnya, dan ya kita lebih baik lagi, lebih melek finansial lagi, lebih siap dalam hal apapun itu. Aku berdoa semoga teman-teman di sini tidak akan merasakan yang namanya PHK juga. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan ya jangan hanya berdoa aja sih, kita tetap harus berusaha kan untuk menjadi lebih baik. Okay, so this is the end of this video.
udah selesai videonya. Inilah yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Sesuai janji aku sudah memenuhinya. Aku nge-upload di minggu ini meskipun agak telat karena aku mencari gambar-gambar yang bisa aku masukin supaya nggak terlalu monoton, supaya teman-teman tertarik nontonnya. Oke? So, akhir kata semangat selalu, semoga kita sehat selalu dan rezeki tetap lancar jaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.